Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 peserta Latsar PPSDM Regional Bandung akan membahas biografi tokoh milenial. Tokoh yang kami pilih yaitu Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Selamat menyaksikan. Muhammad Ridwan Kamil, biasa kita panggil Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil, lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 4 Oktober 1971. Pak Ridwan Kamil adalah putra dari pasangan Pak Aceh Misbah dan Ibu Cucu Sukaisi. Beliau merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak kecil, Pak Ridwan Kamil dikenal sebagai anak yang cerdas dan juga aktif. Ia adalah sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Gelar entrepreneur sukses layak diraihnya, karena sejak kecil ia sudah bisa menjual es mambo buatan tangannya sendiri. Pak Ridwan Kamil menghabiskan masa sekolahnya di kota Kembang, Bandung. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia bersekolah di SDN Banjarsari 3, lalu di SMPN 2, lalu melanjutkan di SMAN 3, dan melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung. Ia resmi mendapat gelar insinyur pada usia 24 tahun dari jurusan arsitek di ITB. Lalu, beliau meneruskan kuliah S2 ke University of California di Berkeley, Amerika Serikat, dan mendapatkan beasiswa. Dan beliau menerima gelar Dr. Honoris Causa di bidang Public Administration di Dong-A University di Busan, Korea Selatan. Awal karir Ridwan Kamil sebagai arsitek dimulai ketika ia mendirikan Urban, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur, dan desain. Urban adalah perusahaan yang didirikan oleh Ridwan Kamil bersama teman-temannya pada tahun 2004. Tim Urban ini terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan berpikir idealis untuk mencari dan menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Urban juga memiliki proyek berbasis komunitas, di mana visi dan misinya adalah membantu orang-orang dalam sebuah komunitas perkotaan untuk memberikan donasi dan keahlian-keahlian dalam meningkatkan daerah sekitarnya. Urban telah banyak dianugerahi penghargaan dari media internasional seperti PCI Asia Awards dan juga PCI Green Awards pada tahun 2009 atas proyek desain rumah yang berasal dari botol bekas. Urban juga sering mengikuti kompetisi di bidang desain arsitektur tingkat nasional seperti juara satu kompetisi desain Museum Tsunami di Dangro Aceh Darussalam, juara satu kompetisi desain Kampus 1 Universitas Tarumanegara, dan segudang prestasi lainnya. Reputasi internasional Ridwan Kamil bersama Urban sudah tidak diragukan lagi. Mereka mengerjakan proyek-proyek di luar Indonesia seperti Syria Al-Nur Ecopolis di negara Syria dan Suzhou Financial District di Cina. Di dalam negeri, Urban telah menghasilkan karya arsitektur bangunan-bangunan yang unik dan megah, antara lain Gedung Wayang Orang Surakarta, Bali Ngurah Rai Airport Commercial Area, Museum Tsunami Aceh atau Rumoh Aceh, Masjid Raya Sumatera Barat, dan Museum Taufik Hidayat. Karir politik Ridwan Kamil dimulai pada tahun 2013 ketika ia dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai wali kota Bandung. Didampingi oleh Odet Muhammad Daniel sebagai calon wakil wali kota, mereka resmi menjadi pemimpin kota Bandung tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Salah satu program kerjanya yang terkenal sebagai wali kota adalah membuat Bandung Command Center, yaitu pusat kendali kota Bandung, didukung dengan GPS tracking dan CCTV di berbagai tempat untuk memantau kondisi kota Bandung dalam rangka mewujudkan Bandung Kota Cerdas. Prestasinya sebagai salah satu wali kota terbaik di Indonesia membuat Partai P3, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum. Pada bulan September 2018, ia resmi dilantik sebagai gubernur Jawa Barat hingga kini. Di bawah pemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulum, Jawa Barat berhasil mencatatkan beragam capaian positif.
Di sisi investasi, Provinsi Jawa Barat masih menjadi kontributor tertinggi terhadap realisasi investasi penanaman modal asing nasional sebesar 20,8% dan secara umum menjadi peringkat pertama nasional kontributor tertinggi realisasi PMA plus PMDN sebesar 17% dengan nilai investasi sebesar 137,5 triliun rupiah. Keberhasilan kepemimpinan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum juga ditunjukkan dengan diraihnya 6 penghargaan internasional, 100 penghargaan dari pemerintah pusat, dan 25 penghargaan dari lembaga non-pemerintah. Nilai-nilai nasionalisme seorang Bapak Ridwan Kamil, beliau pernah melakukan inisiasi Deklarasi Bandung untuk NKRI pada tahun 2016 yang dilakukan di Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Deklarasi diikuti oleh ribuan warga dari berbagai suku, agama, organisasi, dan komunitas masyarakat. Tujuan dari deklarasi yaitu sebagai pengingat akan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, perdamaian, kerukunan hidup, dan nasionalisme. Sebab belakangan Indonesia dirundung banyak masalah, mulai lunturnya nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, nasionalisme dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, seorang Bapak Ridwan Kamil turut mengimplementasikan makna bela negara dengan cara kekinian, yakni dengan ajakan membeli produk-produk usaha kecil menengah atau UMKM. Tak hanya seruan untuk membeli produk UMKM, Bapak Ridwan Kamil juga mengarahkan aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Jawa Barat melalui marketplace pelaku UMKM di Jawa Barat. Berkat kepedulian Bapak Ridwan Kamil dalam memajukan produk UMKM dalam negeri, beliau didaulat sebagai brand ambasador produk-produk usaha mikro kecil dan menengah unggulan di Jawa Barat dalam program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Aktualisasi nilai nasionalisme yang dapat diimplementasikan oleh ASN berdasarkan tokoh Bapak Ridwan Kamil yaitu yang pertama, semangat persatuan Indonesia yang harus tetap digaungkan agar rasa nasionalisme dapat terus terjaga. Yang kedua, cinta tanah air merupakan salah satu bela negara yang harus dimiliki oleh ASN guna mendukung fungsinya sebagai pemersatu bangsa. Cinta tanah air dapat dilakukan dengan menggunakan dan membantu memasarkan produk-produk dalam negeri, serta terus meningkatkan kemampuan awal bela negara bagi para ASN untuk menangkal ancaman-ancaman NKRI yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Demikian hasil uraian biografi tokoh milenial nasional menurut kelompok kami. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk Indonesia yang lebih baik.